Lanjutan kisah penyamaran pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 93. Di episode sebelumnya, para staf, manajer, pimpinan dan beberapa pemegang saham, yang melihat Cindy menangis, saat melihat pemuda yang muncul dalam video rekaman yang diputar oleh Kenshin. Mereka pun bertanya-tanya tentang pemuda itu. Sementara Pak Romi, yang juga penasaran dengan pemuda yang muncul dalam video tersebut, ia pun berkata, "Maaf Pak Ketua, sebenarnya, ada hubungan apa antara Bu Cindy dengan pemuda itu? Dan satu hal lagi, di video itu terlihat, saat pemuda itu memasuki ruangan pertemuan, saya lihat, Pak Niko seperti tidak bisa berbuat apa-apa, saat pemuda itu menerobos masuk. Dan tadi saya dengar, kalau Bu Cindy sampai meminta bantuan dari pihak yang berwajib, untuk mencari pemuda itu. Apa pemuda itu seorang kriminal atau sejenisnya?" ucap Pak Romi. Mendengar ucapan itu, Cindy pun langsung menatap ke arah Pak Romi, lalu berkata, "Pak Romi, tolong jaga omongan Anda. Sekali lagi Anda berbicara yang tidak-tidak tentang adik saya tidak akan segan-segan membuat perhitungan dengan Anda," ucap Cindy. Mendengar ucapan Cindy, seisi ruangan pun langsung kaget saat mengetahui ternyata pemuda dalam video itu adalah adiknya Cindy. Saat itu, ruang rapat itu pun seketika hening saat mendengar ucapan Cindy. Walaupun saat itu, dalam benak mereka, masih tersimpan rasa penasaran akan sosok Aditya, namun mereka tak ada yang berani bertanya macam-macam, karena takut Cindy akan tersinggung, mengingat Cindy juga masih memiliki pengaruh di perusahaan itu. Di sela keheningan itu terdengar, Kenshin berkata, "Inilah alasan, mengapa saya tidak berani menunjukkan rekaman ini," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, lagi-lagi dan lagi, Pak Romi kembali berkata, "Maaf Pak Ketua, apa benar, pemuda itu adalah adik dari Bu Cindy? Sebab yang saya tahu, Bu Cindy tidak memiliki adik." Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Sebenarnya, Aditya adalah adik angkatnya Bu Cindy," ucap Kenshin, lalu kembali berkata, "Apa Pak Romi masih ingat kejadian beberapa tahun lalu, di mana saat itu, Tuan Winata mengusir anak laki-lakinya, karena tak mau meneruskan bisnis milik Tuan Winata, dan malah lebih memilih bisnis di bidang pertanian?" Mendengar ucapan Kenshin, Pak Romi pun mencoba mengingat kembali kejadian beberapa tahun lalu. Di sela itu terdengar, Pak Setio berkata, "Ya saya ingat. Kalau tidak salah, anak laki yang diusir itu adalah anak angkatnya Tuan Winata." Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Ya benar, dan pemuda dalam video itu adalah anak yang dulu diusir oleh Tuan Winata. Dan asal kalian tahu, anak muda itu adalah pemilik asli dari bisnis dengan nama Winata, yang selama ini, sebagian besar bisnis itu, dipercayakan pengelolaannya pada Niko, dan beberapa orang kepercayaannya. Makanya, sebagian besar bisnis miliknya, memakai nama dari keluarga Winata." Mendengar ucapan itu, Pak Romi pun berkata, "Mama maksud Pak Ketua, dia adalah bosnya Pak Niko, orang yang selama ini kita anggap sebagai orang terkaya di negara ini. Apa begitu maksud Anda?" Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Ya benar, pemuda itulah Big Boss sebenarnya dari raksasa agrobisnis Winata Organic Farm," ucap Kenshin, lalu kembali berkata, "Saat itu, saat di mana Pak Lee bersama Pak Albert, dan beberapa pengkhianat yang ada dalam perusahaan kita, yang tidak mengetahui bahwa, ternyata orang yang akan mereka ajak kerja sama, untuk menghancurkan Tuan Winata, adalah anak angkat dari Tuan Winata sendiri. Sebenarnya, sudah sejak diadakannya peresmian departemen store miliknya, Aditya sudah memantau pergerakan Pak Albert. Namun siapa sangka, ternyata, Pak Lee dan beberapa pimpinan serta manajer, juga terlibat dalam rencana itu," ucap Kenshin. Lalu setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata pada Pak Lee, "Setelah melihat bukti rekaman itu, apa Anda akan mengelak lagi?" "Pak Ketua, Mama maafkan saya. Saat itu, kami semua tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan Pak Albert pada kami, makanya, kami langsung termakan bujukannya," ucap Pak Lee. Mendengar ucapan Pak Lee, Kenshin pun berkata,
Jadi, hanya karena keuntungan itu, kalian semua langsung tergiur, dan berencana menghancurkan bisnis milik Tuan Winata dan papaku. Apa selama ini, tunjangan dan gaji yang diberikan perusahaan, masih tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian semua, ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Pali dan rekan-rekannya pun, langsung tertunduk malu. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, pada beberapa pemilik saham. Pak Romi, Pak Setio, dan para pemegang saham. Bagaimana keputusan Anda, setelah mendengar sendiri perkataan Pali tadi? Hukuman apa yang pantas untuk mereka, ucap Kenshin. Setelah mendengarkan ucapan Kenshin, Pak Romi dan para pemilik saham lainnya pun, langsung merundingkan hal tersebut. Setelah itu terdengar, Pak Setio berkata, setelah kami rundingkan, semua keputusannya, kami serahkan pada Pak Ketua, ucap Pak Setio. Mendengar ucapan Pak Setio, dan mengingat kembali ucapannya tadi, Pali pun berkata, tolong, saya jangan dipenjarakan, ucap Pali. Saat itu, setelah mendengarkan ucapan Pali, Kenshin pun, langsung bertanya pada Cindy. Yang, hukuman apa yang harus kita berikan pada orang-orang ini? Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, terserah kamu aja Sai. Saat ini, saya tidak bisa berpikir jernih. Takutnya, saya akan salah mengambil keputusan, ucap Cindy. Sebenarnya, saat itu Cindy ingin bertanya perihal Aditya. Namun mengingat masalah yang terjadi di dalam ruangan itu, Cindy pun, langsung mengurungkan niat tersebut. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Namun, jika saya hanya memecat Anda atas perbuatan Anda, takutnya, nanti akan ada lagi, pimpinan yang melakukan hal yang sama. Mendengar ucapan itu, Pali pun berkata, jadi, Mama maksud Pak Ketua, kakak kami akan dipenjara. Mendengar ucapan itu, Kenshin hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan itu. Tak berapa lama kemudian, terlihat beberapa petugas dari kepolisian setempat, datang menjemput Pali, dan orang-orang yang terlibat, yang berencana menghancurkan bisnis Tuan Winata. Terdengar saat itu, Pali terus memohon pada Kenshin, untuk memaafkan mereka. Namun karena keputusannya yang sudah bulat, Kenshin pun, tak lagi memperdulikan ucapan Pali. Dan singkat cerita, pertemuan pun telah usai. Terlihat saat itu, iring-iringan mobil Kenshin dan para pengawalnya pun, telah meninggalkan halaman parkir perusahaan. Di sela perjalanan itu terdengar, Cindy berkata, Sai, tolong antarin saya menemui Aditya ya, ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin yang mengerti dengan perasaan Cindy, ia pun, langsung menyuruh sopir pribadinya, ke tempat, di mana dia pernah menemui Aditya. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Dika yang telah menemui satu persatu teman akrab Jasmine. Karena tak juga menemukan keberadaan Jasmine, ia pun, langsung bergegas menemui Pak Albert. Maaf Pak, saya sudah mencari ke rumah teman-temannya, tapi Jasmine-nya enggak ada, ucap Dika, saat menemui Pak Albert. Mendengar laporan dari Dika, emosi Pak Albert pun kian memuncak. Kemana perginya anak ini, makin besar makin kurang ajar saja kelakuannya, ucap Pak Albert, yang saat itu terlihat geram. Setelah itu terdengar lagi, Pak Albert berkata pada Dika, ya sudah, sekarang juga, kamu pergi ke kantor polisi, untuk melaporkan masalah ini. Terus kamu informasikan ke beberapa media, agar segera mencetak berita kehilangan ini. Dan jangan lupa, bilang pada mereka, saya akan memberikan uang 100 juta, pada siapa saja yang bisa menemukan keberadaan Jasmine, ucap Pak Albert. Mendengar ucapan itu, Dika pun, langsung bergegas, menuruti perintah tersebut. Sementara Cindy dan Kenshin, terlihat saat itu, mobil yang mereka tumpangi pun, telah sampai di depan gerbang rumah milik Nico. Melihat iring-iringan mobil yang berhenti di depan gerbang, Pak Rustam yang tidak lain adalah, salah satu security yang berjaga di rumah tersebut, langsung bergegas menghampiri mereka. Maaf Pak, apa ada yang bisa saya bantu, ucap Pak Rustam, saat menemui Kenshin. Ternyata saat itu, Pak Rustam sudah tak mengenali Kenshin, yang sebelumnya, Kenshin pun pernah datang bersama Clara. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata,
Maaf Pak, kami ingin bertemu dengan Aditya. Apa dianya ada, ucap Kenshin. Waduh, subuh tadi, Pak Aditya udah berangkat, sahut Pak Rustam. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, dia berangkat kemana Pak? Terus pulangnya kapan? Ucap Cindy dengan nada sedikit kecewa, karena tak bisa bertemu dengan Aditya. Sementara Pak Rustam, mendengar ucapan Cindy, ia pun berkata, biasanya, kalau udah pulang ke perkebunan, pulangnya enggak menentu. Kadang seminggu udah datang, kadang juga sampai berbulan-bulan, sahut Pak Rustam. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi, Cindy berkata, kalau gitu, saya minta alamatnya Pak, ucap Cindy. Oh ya boleh, ucap Pak Rustam, lalu menyebutkan alamat perkebunan yang dikelola oleh Aditya. Setelah mendapatkan alamat Aditya, Cindy pun berkata, Yang, sekarang juga, tolong antarin saya ke tempatnya Aditya. Pak Rustam, mendengar ucapan itu, beliau pun berkata, maaf Non, sebaiknya, besok saja Nonnya ke sana. Karena tempatnya sangat jauh. Butuh waktu 8 jam, untuk sampai ke sana. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, Yang, kita perginya besok pagi saja ya, ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Cindy pun tertunduk lesu, ia hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Kenshin. Setelah itu terdengar, Kenshin kembali berkata pada Pak Rustam, makasih banyak Pak, kita balik dulu ya. Oh iya Mas, sahut Pak Rustam. Setelah itu terlihat, iring-iringan mobil itu pun, langsung berjalan meninggalkan tempat tersebut. Di sela perjalanan itu terdengar, Kenshin berkata, Yang, tolong ya, persoalan tentang Aditya, jangan diceritakan ke siapapun. Besok, kalau papa sama mama nanyain, kita mau kemana? Bilang aja, kita mau liburan. Mendengar ucapan Kenshin, Cindy pun menganggukkan kepala. Tak terasa, waktu pun terus berputar. Terlihat saat itu, bus yang ditumpangi Aditya pun, telah sampai di desa Bukit Sejuk. Terlihat saat itu, satu persatu penumpang pun, mulai turun dari bus tersebut. Sementara Jasmine, yang ternyata saat itu, ia tertidur pulas, dan bersandar di bahu Aditya. Di sela itu terdengar, si sopir berkata, Mas Adit, biarin aja, si Neng enggak usah dibangunin, nanti biar saya antarin langsung ke rumah Mas Adit. Tapi, tunggu semua penumpangnya turun dulu ya. Iya Mang, maaf jadi ngerepotin, sahut Aditya. Ah enggak apa-apa kok, sahut si sopir, lalu kembali berkata, mungkin, si Nengnya capek, lihat aja tuh, tidurnya lelap banget. Iya Mang, apalagi, semalam tuh dianya enggak tidur, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, si sopir pun kaget, lalu berkata, loh, ngapain aja Mas, sampai enggak tidur gitu? Hayo, si Mamang pasti mikirnya yang enggak-enggak nih, ucap Aditya, lalu kembali berkata, kita enggak ngapa-ngapain kok, hanya ngobrol aja, itu pun sama Niko. Oh gitu toh, sahut si sopir. Lalu, setelah semua penumpang telah turun, si sopir pun, langsung mengantar Aditya dan Jasmine. Tak berapa lama kemudian, bus tersebut pun, telah sampai di pintu gerbang perkebunan. Pak Rusli, tolong bukain pintunya, ucap Aditya, pada security, yang berjaga di gerbang tersebut. Melihat Aditya yang berada dalam bus tersebut, Pak Rusli pun, langsung membukakan gerbang tersebut. Ternyata Mas Adito, tadi kirain siapa? Setelah gerbang terbuka, si sopir pun, kembali menjalankan mobilnya. Mas, ternyata gini toh, penampakan di dalam perkebunan, ucap si sopir, yang baru pertama kali, masuk ke perkebunan milik Aditya. Tak berapa lama kemudian, bus itu pun, telah sampai di rumah mewah milik Aditya, yang berada tepat, di tengah perkebunan itu. Waduh Mas, apa ini benaran rumah? Mendengar itu, Aditya hanya tersenyum. Sementara Bi Ijah, terlihat saat itu, ia melangkah ke arah bus. Loh Den, kok pulangnya malah naik bus? Mobilnya Non Clara rusak ya? Tanya Bi Ijah, yang tak mengetahui perihal tentang Clara. Saat itu, Bi Ijah mengira bahwa yang tertidur di bahu Aditya adalah Clara. Bi, tolong siapin kamar untuk dia ya. Oh iya siap Den, ucap Bi Ijah, lalu melangkah. Jasmine, bangun, kita udah sampai, ucap Aditya, sambil menggoyangkan lengan Jasmine.
Terlihat saat itu, Jasmine membuka matanya dengan perlahan. Udah sampai ya Dit, ucap Jasmine, yang masih bersandar di bahu Aditya. Setelah sadar bahwa ia tertidur di bahu Aditya, Jasmine pun, dengan cepat mengangkat kepalanya. Maaf Dit, enggak sengaja, ucap Jasmine, dengan wajah yang memerah. Terlihat saat itu, Jasmine sedikit tersenyum, saat menyadari akan hal itu. Udah enggak apa, yuk turun. Kasian tuh, Mang sopir udah bela-belain buat ngantarin kita sampai rumah, ucap Aditya, lalu berkata pada si sopir. Mang ini sewanya, makasih banyak ya, ucap Aditya. Iya sama-sama mas, sahut si sopir, sambil mengambil uang yang diberikan oleh Aditya. Mas Adit, maaf, sepertinya, uangnya kelebihan nih mas. Udah Mang ambil aja, ucap Aditya, lalu keluar dari bus tersebut. Setelah turun dari bus tersebut, terdengar, Jasmine berkata, Dit, ini benaran rumah kamu? Tanya Jasmine, saat melihat rumah milik Aditya. Lagi-lagi saat itu, Aditya hanya tersenyum, sambil terus melangkah. Enggak nyangka, ternyata Aditya punya rumah semewah ini, gumam Jasmine. Terlihat saat itu, Aditya melangkah ke arah kamar, yang sebelumnya ditempati oleh Clara. Bi, kamarnya udah siap ya? Udah dan udah, sahut Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata pada Jasmine. Silakan, ini kamar yang kamu tempati. Kalau perlu apa-apa, kamu ngomong aja sama Bi Ijah, enggak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri, ucap Aditya. Iya makasih banget ya Dit, sahut Jasmine. Ya sama-sama, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Ya udah, aku tinggal ya. Kalau masih capek, kamu istirahat aja dulu, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Jasmine. Setelah itu terlihat, Jasmine pun melangkah menghampiri Bi Ijah. Bi, biar saya bantu ya, ucap Jasmine. Enggak usah non, enggak usah, ucap Bi Ijah, yang saat itu masih membelakangi Jasmine. Dan alangkah kagetnya Bi Ijah saat mengetahui kalau wanita itu bukanlah Clara, melainkan Jasmine. Don, Aden, dan Aditya, teriak Bi Ijah, sambil berlari keluar dari kamar tersebut. Sementara Jasmine, melihat tingkah Bi Ijah yang seperti itu, ia pun, langsung melangkah ke arah cermin. Apa ada yang aneh dengan wajahku ya? Perasaan, enggak ada yang aneh deh, gumam Jasmine. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah yang akan terjadi, jika Cindy datang ke perkebunan milik Aditya? Tunggu kelanjutan kisahnya, di episode 94.